Halo, selamat sore. Di sore hari ini ketemu lagi dengan Warna-Warni Channel. Salam sehat selalu, salam bahagia, salam sukses selalu untuk sahabatku semua yang selalu setia nonton Warna-Warni Channel maupun yang baru mau nonton Warna-Warni Channel. Ya, terima kasih yang sudah nonton, yang setia terus mengikuti video-video dari Warna-Warni Channel. Teman-teman, sahabatku semua, ya, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, ya siapa saja ya. Di sore hari ini saya buat cemilan ya, teman-teman. Cemilan yang saya buat di sore hari ini saya buat bolu ya. Ini bolu keju ya, bolu keju. Ya, dengan bahan yang ada saja di rumah, pokoknya ya kita coba manfaatkanlah bahan-bahan yang kita miliki di rumah. Ya, nggak usah harus ya khusus, pokoknya kita siapkan bahan yang ada di rumah. Nah, teman-teman, bolu keju yang saya buat di sore hari ini ya murah meriah ya, karena biayanya itu hanya ya sekitar 15 ribuan lah, 15 ribu rupiah kita sudah bisa buat bolu seperti ini. Nah, ini bahannya itu yang pertama telur tentu saja ya. Telurnya itu 3 butir teman-teman. Nah, kalau dinilai untuk rupiahnya 3 telur itu kalau kali 2000 ya 6.000 rupiah. Terus pakai mentega teman-teman. Ya, menteganya pilihan ya, itu terserah mau mentega merek apa ya, mau merek Wilma, merek Palmia, merek Blue Band ya, pokoknya ya yang ada di rumah lah mentega apa. Nah, kalau kebetulan ini saya pakai menteganya itu Wilma ya. Nah, teman-teman, menteganya itu saya pakai 3/4 dari ukuran 200 gram, jadi ya sekitar kalau dihitunglah 150 graman lah kira-kira itu. Nah, itu senilai sekitar 3.000 rupiah lah untuk menteganya. Nah, kemudian untuk terigunya, ini terigunya itu sedikit sekali nih teman-teman. Terigunya itu kalau kita ukur dengan sendok makan, ini saya pakai 7 sendok makan. Ya, ukuran penuh lah, 7 sendok makan tuh. Kemudian gula pasir ya, gula putih. Gula pasirnya itu ini saya pakai ya lumayan manis nih, 10 sendok. Ya, sebenarnya ini 9 sendok juga sudah manis, tapi saya pakai 10 sendok ternyata ini manis banget nih teman-teman nih. Ini ya. Nah, jadi terus ditambah ini keju. Nah, kejunya ini saya pakai double teman-teman ya. Ibu-ibu nih yang nonton ya. Ini kejunya itu pakai double, keju parut ya, yang saya masukkan ke dalam adonan pada saat diputar ya, di mixer itu. Nah, jadi ada keju parutnya yang kita campurkan. Nah, selain itu tentu saja yang saat ini dijadikan toppingnya. Nah, prosesnya ya tentunya teman-temanku semua atau ibu-ibu, kakak-kakak yang sudah biasa buat bolu sudah biasa, sudah paham. Ya, terlebih dahulu tentu saja yang harus kita mixer itu adalah telurnya ya. Tadi telur yang 3 butir tadi kita pecah ya, kita masukkan ke dalam wadah yang
Ya, sudah biasa kita pakai untuk ngocok ya. Ini ngocok adonan. Kemudian ya kita kocok ini telurnya itu 10 menit ya. Jadi waktunya cukup 10 menit. Nah, setelah 10 menit itu kemudian kita juga sebelumnya menyiapkan mentega. Mentega tadi yang sekitar 150 gram itu kita panaskan atau kita lelehkan. Jadi menteganya sudah dilelehkan terlebih dahulu. Nah, kejunya sebagian sudah diparut itu untuk nanti dimasukkan ke dalam adonan. Nah, terus setelah telurnya selesai di mixer, masukkan keju yang sudah diparut itu ke dalam adonan ya. Kita aduk lagi pelan. Kemudian kita masukkan terigunya ya, terigunya. Jadi pertama telur dan gula pasir yang kita mixer sekitar 10 menit saja cukup. Terus kita masukkan parutan kejunya ya, keju yang sudah diparut. Terus mentega yang sudah dilelehkan dan sudah dingin tadi kita masukkan ke dalam adonan setelah 10 menit tadi. Kemudian kita aduk lagi pelan-pelan ya, nggak usah pakai listrik lagi, tapi kita aduk pakai tangan, maksudnya ya pakai itu ya mixernya, tapi sudah tidak usah putaran yang kenceng, putaran tangan kita sendiri. Terus sudah itu kita juga menyiapkan tempat atau ya panggangannya tentu saja ya. Ya. Tuh kita siapkan ya. Lebih dahulu ya panggangannya itu kita olesi mentega. Di sekitarnya itu diolesi mentega dan kita taburi terigu. Ya. Tujuannya tentu saja teman-teman tahu, tujuannya supaya pada saat kita bakar itu tidak lengket ya. Jadi posisinya itu tetap bagus, tidak nempel di loyangnya ya. Jadi loyang yang kita kasih mentega dan terigu itu tujuannya supaya tidak buat nempel adonannya pada saat ya kita panggang. Nah, setelah selesai mixer semuanya, terus kita ya beres, masukkan ke panggangan, lalu kita panggang dalam api kecil teman-teman ya. Jadi kita panggangnya itu pakai api kecil, jangan terlalu besar, sebab kalau terlalu besar nanti bisa berakibat cepat gosong tapi tidak matang. Jadi cukup ya api kecil. Nah, kita ukur saja lah, kira-kira kita lihat dari nyala kompornya. Nah, kemudian kita panggang itu selama 30 menit teman-teman. Jadi 30 menit, paling lama 35 menit itu ya sudah matang. Nah, warnanya itu bisa teman-teman lihat sudah menjadi kekuning-kuningan hasilnya. Jadi 30 menit, paling lama 35 menit itu sudah posisinya itu matang. Nah, tentunya sebelum matang kita sudah menyiapkan ya apa itu piring, apa saja sebagai tempatnya, yaitu tinggal kita siapkan. Nah, sebaiknya itu juga diolesi mentega supaya nanti tidak nempel. Sekedar ya sedikit supaya tidak nempel dan tetap bagusnya. Tuh. Nah, teman-teman, hasil dari resep sederhana tadi tuh seperti ini. Jadi ini dibuat tanpa bahan pengawet ataupun ya tanpa pengembang maksudnya ya. Jadi tidak pakai pengembang ya. Jadi sama sekali tidak pakai
pengembang. Jadi murni betul-betul bahan yang tadi saya sebutkan, yaitu telur 3 butir, kemudian gula putihnya itu 10 sendok makan, terigunya itu 7 sendok makan ya. Kemudian menteganya itu sekitar 150 gram ya. Kemudian keju secukupnya ya. Kalau keju itu batangan itu ya, kita pakai yang merek-merek macam-macam ya, terserah mereknya itu apa saja ya. Itu kira-kira kita pakai setengah ya, sebagian kita parut masukkan ke dalam adonan tadi, dan yang sebagian itu kita pakai sebagai topping seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Nah, ini hasilnya itu seperti ini teman-teman. Ini modalnya cukup dengan 15.000 teman-teman. Tapi kita sudah bisa mendapatkan ya cemilan yang bisa kita nikmati bersama dengan keluarga kita. Yang pasti ini cemilan murah meriah tapi tidak murahan ya, karena rasanya sudah pasti enak sekali teman-teman. Ini boleh dibuktikan. Nah, jadi ibu-ibu, kakak-kakak yang nonton video ini, cobalah untuk ya sekali-sekali nyoba resep sederhana seperti ini ya. Karena resep sederhana ini ya sudah saya buktikan hasilnya luar biasa. Karena apa? Rasa bolunya betul-betul enak, betul-betul bisa kita nikmati untuk sekeluarga. Nah, ini kalau kita potong ya, kita potong itu bisa menjadi 24 potong teman-teman ya. Jadi bisa jadi 24 potong. Nah, jadi kalau modalnya tadi itu 15.000, dipotong bisa jadi 24 potong teman-teman. Andaikan dijual sepotong 1.000 saja itu sudah jadi 24.000. Tapi yang namanya bolu seperti ini ya tentunya kita jual tidak hanya 1.000 ya, mungkin 2.000 rupiah ya. Karena pakai keju kan teman-teman nih ya, mantap pokoknya ini. Nah, jadi sekaligus bisa menjadi ide ya, siapa tahu ini bisa menjadi ide jualan teman-teman ya. Ibu-ibu, siapa tahu ini bisa menjadi ide jualan yang siapa tahu ini bisa menjadi tambahan penghasilan bagi kita ya. Jadi modal 15.000, mungkin tambah plastik-plastiknya, kalau dijual per potongnya 2.000 itu kali 24 itu sudah 48.000 ya. 3 kali lipat ini dapatnya harga ininya ya. Atau kalau 1.500 satu potongnya ya 1,5 kali lipat, 2 kali lipat ya dari ya modalnya. Nah, ini sebuah peluang ya. Kalau ibu-ibu mungkin mencoba di rumah, siapa tahu berhasil ya, berhasil untuk dinikmati keluarga awalnya. Nah, kemudian dicoba lagi berhasil bagus ya. Nah, dapat dicoba untuk dijual. Ya kan, gimana teman-teman, ibu-ibu, kakak-kakak ya, sahabatku semua. Ya, jadi ini cemilan murah meriah tapi ya bisa menjadi ide jualan ya. Tanpa pengembang hasilnya lebih mantap karena tidak ada sedikit pun bau-bau yang ditambah dari pengembangnya. Jadi rasanya sudah pasti lebih original ya. Lebih original, lebih enak sekali ini lihat nih. Nah, sebenarnya kita bisa membuat bolu-bolu semacam ini. Variasi yang lainnya ya tentu saja tergantung mau kita. Nah, untuk toppingnya sendiri ya, untuk sore hari ini kebetulan
saya pakai keju. Nah, kalau mungkin yang suka coklat bisa saja ini toppingnya kita kasih separuh keju, separuhnya mesis misalnya. Nah, jadi ya yang saya separuh coklat, separuhnya keju. Atau mungkin kalau ya teman-teman mau mencoba rasa kopi susu. Nah, rasa kopi susu ini bisa kita coba dengan mencampurkan di adonannya ya. Itu pada saat kita masih membuat adonannya itu dengan itu ya, top gula aren. Nah, itu top gula aren ya. Jadi itu kopi susu top gula aren itu kalau kita campurkan ke dalam adonan, wah rasanya enak luar biasa teman-teman. Ya seperti kita ya beli roti apa itu yang ada rasa-rasa kopi itu, wah pokoknya mantap itu. Kalau kita mau coba yang bukan original ya, tapi ada rasa kopinya, itu bisa kita coba ya. Ini kebetulan di resep yang terdahulu ya saya sudah pernah juga menyampaikan itu pakai top gula aren ya. Itu juga enak luar biasa teman-teman. Ya ada manisnya, ada rasa kopinya, ada rasa susunya. Wah pokoknya dijamin mantep, dijamin kita pasti bisa puas menikmatinya teman-teman ya. Nih. Nah, jadi kalau soal rasa itu bisa kita kembangkan sesuai dengan selera kita. Jadi toppingnya pun juga seperti itu. Kalau misalnya kita mau topping coklat semua, silakan. Kalau mau toppingnya separuh coklat, separuh keju, tentu saja cocok. Atau mungkin pengen ada stroberinya, boleh juga. Pokoknya apa saja teman-teman. Topping itu terserah kita dan terserah sesuai dengan selera kita teman-teman. Nah, tentunya itu jadi pilihan kita. Nah, bagaimana ibu-ibu, teman-temanku semua, kakak-kakak, ya, saudaraku, sahabatku semua, mudah-mudahan ini resep sederhana ini bisa menjadi ya coba-coba untuk dibuat dan hasilnya bisa dinikmati oleh keluarga. Syukur-syukur bisa jadi ide jualan. Nah, baiklah teman-temanku, sahabatku semua, sebelum teman-temanku menutup menonton video ini, jangan lupa ya, dukung terus Warna-Warni Channel dan jangan lupa pula untuk subscribe ya teman-teman. Jangan lupa ya, subscribe lah kalau yang belum subscribe ya. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Ya, kalau memang teman-teman suka silahkan like atau mungkin bagikan resep ini ke teman-teman yang lain, share ke teman-teman yang lain silahkan. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi info yang berguna bagi teman yang lain. Nah, yang juga tidak kalah penting teman-teman, jangan lupa untuk pencet tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi setiap kali Warna-Warni Channel upload video baru. Tonton terus Warna-Warni Channel teman-teman supaya semakin maju, semakin mantap, semakin diminati. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih. Dah.